Halo sahabat Kompas.com, kenalin aku Mutiara Berta. Aku Dari Putri, dan hari ini Travel Journals bakalan keliling ke masjid terbesar keempat di dunia, yaitu Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Kami bakal ajak kamu berkeliling dan mengupas nih fun fact di setiap sisi bangunan masjid dan juga cerita di balik pembangunan masjid ini. Tuh. Penasaran kan? Kita langsung masuk aja yuk. Yuk. Oke, let's go. Yuk kita keliling sekalian kilas balik untuk merayakan hari jadi ke-45 Masjid Istiqlal. Tahu nggak sih, masjid ikonik ini bukan hanya menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara, ternyata juga terdaftar sebagai masjid keempat terbesar di dunia dengan daya tampung sebanyak 200.000 jemaah. Masjid ini berdiri di lahan seluas 98.247 meter persegi atau sekitar 14 kali ukuran lapangan sepak bola. Kalau bangunannya sendiri seluas 24.200 meter persegi. Pembangunan Masjid Istiqlal ini digagas pertama kali oleh KH Wahid Hasyim. Gagasan ini direstui oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Lalu arsitekturnya dirancang oleh pemeluk agama Kristen bernama Frederick Silaban yang memenangkan maket sayembara Istiqlal. Perjalanan tidak mulus, penyelesaian masjid ini membutuhkan waktu selama 17 tahun. Rintangan yang dihadapi antara lain krisis ekonomi pada 1960-an dan peristiwa G30 SPKI pada 1965. Pembangunan masjid lantas dilanjutkan kembali pada 1966 dan diresmikan pada 22 Februari 1978 oleh Presiden Soekarno yang kita rayakan sebagai Hari Istiqlal. Kalau kita hitung-hitung ya, usia masjid berarti sudah memasuki usia ke-45. Penasaran nggak? Kira-kira ada perubahan atau perkembangan apa saja sih yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini terhadap Masjid Istiqlal? Dari situlah kita renovasi masjid atas bantuan Presiden sendiri ya. Itu hampir 1 miliar sampai hampir 1 triliun ya. Seluruh yang perlu diperbaiki kita perbaiki, terutama masalah kabel listrik ya. Karena kabelnya itu kan lebih tidak tahan lama dibanding dengan beton-beton ini ya. Begitu selesai kita buka, orang pada kaget loh. Ini kok kayaknya bukan Istiqlal nih. Ya coba Anda bayangkan dulu sebelum Covid itu ya. Susah masuk di Istiqlal, terutama kalau hari Jumat ya kan. Pedagang kaki lima, parkir, amburadul. Nah sekarang ini Anda tidak lihat parkiran kan. Semuanya parkiran itu disimpan di bawah basement. 2 lantai basement kita dari melintang dari utara ke selatan. Dan itu bisa menampung sekitar 1.000 mobil. Sungainya kita gali, kita jernihkan, pagar yang sebelah barat itu kita pindahkan ke luar sehingga Istiqlal ini dikelilingi oleh pagar. Kemudian kita bikin terowongan yang menghubungkan katedral. Ya, itu juga banyak tantangannya, tapi setelah jadi ternyata menjadi ikon. Tamu-tamu kenegaraan itu pasti ke sana dulu. Kenapa? Karena dianggap ini suatu hal yang sangat monumental, belum ada di dunia ini kayak gitu kan. 2 rumah ibadah dihubungkan dengan tunnel silaturahim. Jika kita lihat ke sekeliling bangunan masjid ini, kita akan menyadari bahwa setiap bagian dari masjid seolah memiliki maknanya masing-masing. Nggak cuma berkaitan dengan Islam, tapi juga dengan Indonesia. Kalau sahabat Kompas Travel masuk ke dalam aula utama, teman-teman akan melihat kubah yang sangat besar itu. Tahu nggak, diameternya itu 45 meter. Pasti nggak asing nih dengan kata 45, karena itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme banget guys sih. Terus juga di sahabat Kompas Travel, kalau diperhatikan di dalam kubahnya ini ada kaligrafi ayat kursi Berta. Ini menghiasi nih sekeliling kubah, dan juga di dalam masjid itu kan ada tiang-tiang nih. Jadi ada 12 tiang. Jadi kalau 12 tiang itu tidak hanya fungsional sebagai penopang masjid, tapi juga bermakna 12 Rabiul Awal 571 Masehi itu adalah tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masjid Istiqlal ini juga punya 4 lantai balkon dan 1 lantai dasar. Jadi total 5 lantai ini melambangkan 5 rukun Islam, kemudian 5 waktu sholat wajib dalam sehari, dan juga jumlah sila dalam Pancasila. Keren banget sih. Nah, di belakang kita juga ada menara setinggi 6.666 cm. Tinggi banget cuy. Iya, dan letaknya ini ada di bagian luar masjid. Dan tahu nggak, angka 6.666 cm itu merepresentasikan keseluruhan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Detail banget ya? Yoi.
Nah bahkan di arsitekturnya ini juga memperhatikan secara detail kebutuhan dari umat-umatnya nih Berta. Ini bisa kita lihat nih yang kita berdiri di atasnya saat ini. Ini tuh tatakan bata yang juga sejalan dengan arahnya kiblat. Jadi kalau orang-orang datang ke sini nih nggak perlu bingung nyari kiblat. Kiblatnya di mana. Nah, sudah langsung datang ke sini. Bisa. Mantap. Detail banget ya. Yo. Ada fakta lain yang gak kalah menakjubkan. Masjid Istiqlal pernah menerima penghargaan sebagai Green Mosque atau Masjid Hijau dari International Finance Corporation atau IFC. Masjid ini menjadi rumah ibadah ramah lingkungan pertama di dunia loh. Kenapa? Karena paling efektif. Solar system kita itu yang bekerja ya, sekitar 38% menggunakan energi matahari. Kemudian air wudhunya itu recycle-nya bagus ya. Karena bisa dipakai untuk mandi, pokoknya bersih lah. Selebihnya itu kita tanam di pori-pori Istiqlal. Di sini penuh pori-pori kan. Itu nanti disedot lagi nanti untuk menjadi air wudhu. Kemudian juga paling asri, karena nggak ada parkiran di atasnya, semuanya di basement kan. Kecuali bagian barat ini kan VIP-nya itu. Nah kemudian juga dari aktivitasnya, itu dianggap sebagai masjid yang mencerahkan, dianggap sebagai rumah perdamaian, ya, dianggap sebagai oase spiritual di tengah metropolitan. Itu banyak kriterianya itu. Lanjut, masjid yang berlokasi di jantung ibu kota ini juga dikenal sebagai simbol toleransi karena dibangun berseberangan dengan Katedral Jakarta. Lokasi ini dipilih untuk menunjukkan kerukunan kehidupan beragama yang dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno. Sempat ada pertentangan untuk penempatan Masjid Istiqlal antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kalau Bung Hatta menginginkan Masjid Raya dibangun di tempat yang sekarang kita lihat sebagai Hotel Indonesia. Namun Bung Karno menginginkan Masjid Istiqlal dibangun di Benteng Wilhelmina. Visi Bung Karno sendiri adalah masjid untuk 3.000 tahun yang akan datang, sehingga lokasi yang strategis bukan menjadi pertimbangan utama. Dengan visi ini pun masjid dibangun dengan begitu kokohnya. Bahkan menurut Imam Besar Nasaruddin Umar, bekas gempa pun tidak nampak pada bangunan masjid. Oke, kembali lagi ke simbol toleransi. Simbol toleransi juga semakin diperkuat dengan gagasan pembuatan lorong silaturahmi Istiqlal Katedral yang diusulkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Gagasan ini kemudian mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Oh, itu menjadi ikonik banget itu kan. Karena itu bukan hanya sekedar lubang menghubungkan Istiqlal, tapi di situ ada ikon pembelajaran lagi mau dipasang ini. Jadi ada lambangnya, ada dia dioramanya, segala macam itu nanti. Bahkan kita sering pakai juga untuk meeting-meeting kan akan dibuka untuk umum. Cuma sekarang belum dipasang ikoniknya itu. Kan ada nanti tembaga dipasang di dinding itu ya. Ada yang kayak jabat tangan tuh ya. Shake hand. Itu belum dipasang. Ada lampunya juga. Ada musiknya juga nanti. Nantinya lorong ini akan memiliki dua fungsi guys, sebagai penyeberangan dan juga sebagai museum. Sampai saat ini belum ada tanggal pasti untuk peresmian dan dibuka untuk umum. Kalau nanti sudah dibuka, Travel Journals bakal ajak kamu lagi ya buat intip lorong silaturahmi Istiqlal Katedral. Oke, sudah puas kita keliling Masjid Istiqlal yang begitu megah ini. Kalau mau kesini, kamu bisa naik transportasi umum dan turun di stasiun Juanda atau halte Juanda. Nah, kalau mau sekadar berkunjung ke Masjid Istiqlal, boleh banget. Ini dibukanya dari jam 3.30 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Kalau mau kesini juga wajib menggunakan pakaian yang rapi ya. Kalau perempuan wajib menggunakan baju lengan panjang dan juga celana atau rok panjang. Nah, bagian tidak menggunakan jilbab wajib menggunakan selendang untuk menutupi kepala. Kalau laki-laki juga harus menggunakan celana panjang minimal sampai betis. Aku Mutiara Berta dan temanku Suci Wulandari pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di next Travel Journals. Dadah, mau lanjut keliling.